Dia dibawa ke mana suami saya? Nggak usah nak. Enggak, bapak saya enggak sehat. Nanti Kenapa dipaksa seperti Ibu itu? sila ikut ibu. Minum enggak minum mama ini. Ini saya sini. Ini saya sini. Masuk. Allah satu segala anak. Kita didampingi sama. Minum teh dampingi bapak. Aman tu billah. Wakatu Allah. Jangan seperti ini, Pak. Minum teh tidak. Memaksa namanya. Iya, maksa udah. Bapak jangan dengan perampok. Bersama Ina yang berdoa. Ina yang berdoa. Kenapa seperti ini, Pak? Jangan seperti ini. Kenapa begini caranya? Bapak juga enggak bagus caranya. Udah ya. Ajak bagus ke Polres. Kenapa memaksa seperti itu? Sila minum sila. Dampingi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Sasambo Insight di acara podcast kita hari ini, di mana hari ini eksklusif kita akan membahas yang belakangan ini viral terkait 2 orang lansia yang dijemput paksa oleh anggota kepolisian Resort Lombok Tengah. Hari ini kita sudah ada pihak lawyer dari Bapak Muhammad Talib dan juga putrinya yaitu Anissa, yang dimana saat kejadian Anissa yang berada di lokasi dan dia yang berjuang untuk menanyakan pada pihak kepolisian kenapa ayahandanya dibawa dengan cara seperti itu. Langsung saja, selamat malam Pak M. Syarifuddin SHMH. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, Ibu Anissa. Oke, saya yakin Ibu Anissa sekarang sedang dalam keadaan yang mungkin masih kalut. Kita langsung saja nih tanya ke Mbak Anissa nih. Boleh nggak dijelasin proses yang terjadi pada hari itu sampai akhirnya kemudian orang tua Ibu dibawa ke Polres Loteng sampai akhirnya sakit dan kemudian berakhir dibawa ke rumah sakit. Boleh nggak dijelasin? Baik, terima kasih. Saya coba untuk sedikit jelaskan ya. Kejadian itu karena kejadian pada hari itu, pada hari Rabu sekitar jam 7.15. Kebetulan saya akan berangkat ke kantor. Tapi ketika saya keluar dari rumah, ada kurang lebih 30 meter dari rumah, itu ada jalan, saya berpapasan dengan mobil Innova. Nah, mobil Innova ini langsung masuk ke arah rumah. Entah kenapa itu karena tidak biasa ada mobil melewati jalan tengah yang sudah lama tidak aktif, ya tidak digunakan. Akhirnya saya putar balik. Ternyata dari personil yang ada di dalam mobil itu sudah nyampe duluan. Kemudian ya mungkin kurang dari setengah menit saya juga sudah sampai di rumah lagi. Dan saya langsung mendengar suara kalau itu bapak saya bawa ke Polres, ikut saya ke Polres. Kemudian saya langsung saja turun dari kendaraan sepeda motor pada saat itu, kemudian langsung menghampiri, bapak langsung menghampiri agak setengah berlari ke arah saya, yang mungkin saat itu saya terlihat kaget ya. Ternyata memang ini dari anggota Puser atau Resmob ya, dari Polres yang sebelumnya pernah mendatangi bapak. Nah, pada saat itu memang waktu yang sangat singkat, kurang lebih hanya berlangsung 5 menit saja. Jadi hal itu pada saat itu bapak langsung dipegang ya, dipegang oleh 2-3 orang ya. Saya juga karena itu terlalu singkat. Kemudian setelah dipegang, saya minta untuk mohon maaf Pak, bapak saya tidak bisa dibawa karena dalam kondisi yang tidak sehat ya. Namun hal itu tidak digubris sama sekali. Jadi bahkan saya sendiri meminta kepada bapak-bapak polisi itu untuk meminta waktu untuk menghubungi kuasa hukum agar bisa menjelaskan kondisi bapak
ya, pada saat itu untuk tidak bisa menghadiri karena pemberitahuan sebelumnya tidak ada itu baik surat maupun apa Itu dalam dari keterangan kepolisian ya, yang mengatakan tidak ada surat itu ya. bukan karena satu rumah dan dalam 3 hari itu tidak ada pemberitahuan atau apapun dalam masalah penjemputan itu. Oke. Dan waktu penjemputan Mbak Anissa, apakah pihak dari booster itu menunjukkan surat tugas atau surat apapun ketika akan menjemput Bapak untuk dibawa ke Polres? Itu mohon maaf ya, sama sekali tidak ada. Dan itu diberi kesempatan, jangankan saya ditunjukkan ditunjukkan surat atau apapun, bahkan kesempatan untuk menelpon saja tidak diberikan. Benar tidak diberikan. Ketika itu saya peluk, langsung saya merangkul bapak saya pada saat itu. Kemudian, tapi itu sudah dipegang juga sama 2 atau 3 orang pada saat itu. Saya bilang, Pak jangan, sampai saya ada agan dorong-dorongan juga terjadi pada saat itu. Ketika saya lihat lagi bapak saya itu ini agak sedikit lemas ya, agak sedikit lemas. Kemudian saya rangkul lagi, saya coba, tapi ada dorong-dorongan yang mungkin saya tidak rasakan karena memang ada gejolak lain yang di situ yang rasa bagaimana ya melihat bapak dalam kondisi itu bahkan digeret oleh orang dengan badan. Iya, dengan badan besar gitu. Kemudian saya sampai meminta sampai adu dorong-dorongan sampai ke arah mobil sekitar ya jarak 5 meter lah, 5 meteran yang ada di halaman depan. Itu dibawa, kemudian begitu aja dimasukkan ke mobil. Kemudian ibu saya teriak, pada saat itu keluar teriak habis sholat duha, itu teriak dan menyusul bapak ke arah mobil. Tapi ya dimasukin juga ke mobil, disuruh ikut juga gitu. Saya sampai mobil itu, saya masih coba untuk menelpon pihak-pihak yang bisa saya hubungin kuasa hukumnya. Tapi saat itu tidak ada, malah yang terpencet video. Ya, berarti video. Video itu terjadi begitu saja tanpa Ibu Anissa sadari ya. Ya. Dimana kemudian video itu viral. Padahal ternyata video itu bukan diambil secara sengaja, tapi terpencet kamera ketika mau menghubungi seseorang. Ya, seperti itu. Betul. Apakah ada ucapan yang dikatakan oleh polisi ketika Mbak Anissa mencoba untuk melakukan klarifikasi atau apapun? Tidak ada kesempatan itu, bahkan sama sekali tidak diberikan. Dan itu singkat, saya sama minta, saya hanya berteriak, tolong jangan bawa bapak saya tidak sehat. Saya berteriak seperti itu. Kemudian pada saat itu saya minta, cuman agak dipelototin, jangan menghalangi gitu. Itu ada ucapan seperti itu juga, jangan menghalangi begitu. Saya cuma bisa memandangin wajah mereka yang sudah duduk di dalam mobil seperti meronta meminta tolong di dalam mobil itu saya tidak tahu, hampir saya mau menghadap ke arah bapak-bapak itu, tapi mereka sudah dengan nekatnya membawa begitu cepat. Kemudian ada teriakan dari anak saudara saya, itu cucu dari bapak ini, dia menangis histeris, sehingga dia histeris gitu, sehingga itu yang saya mau hampiri lagi. Bapak saya sudah mau berlalu gitu, akhirnya sudah pergi, dibawa begitu. Saya mengambil sepeda motor untuk menyusul, cuman saya nggak tahu arah sampai ke arah menuju Polres itu udah tidak terlihat mobil Innova itu. Entah mungkin saya berlawanan arah atau bagaimana untuk menuju ke Polres. Kemudian bagaimana ceritanya sampai orang tua Anda bahkan dua-duanya dirawat di rumah sakit? Ya, kalau sesampainya di sana, saya benar-benar tidak tahu bapak saya. Kemudian saya menghubungi adik saya yang ada di Praya, yang kebetulan bekerja di sana. Saya menghubungi untuk menyusul bapak terlebih dahulu.
Nah, kemudian waktu itu saya menghubungi juga yang yang bisa membantu untuk menemani saya atau membantu mencari bapak ke Polres. Jadi adik saya yang duluan ke sana, saya coba kontak, kemudian sempat juga mencari karena memang tidak tahu tempat, karena tidak ada ibu saya juga tidak ada membawa ponsel atau apa yang bisa saya hubungin pada saat itu, karena tidak ada kesempatan untuk mengambil atau apa. Ketika Ibu Anissa sampai kemudian di Polres Lombok Tengah dan berhasil menemui kedua orang tua Mbak Anissa, itu seperti apa kronologinya sampai akhirnya kolaps dan dibawa ke rumah sakit? Dan akhirnya saya menemukan di ruang hidung Polres Lombok Tengah, duduk di kursi. Saya menanyakan, saya memandangin mereka, saya lihat bagaimana kondisi, tapi tetap terlihat ketakut dan ya tidak begitu sehat, tetaplah kondisi takut dan cemas, sehingga duduk di situ. Saya coba tenangkan, duduk ya sambil menunggu kuasa hukum. Namun pada saat itu juga saya juga sempat panik juga di sana, karena tetap akan dilakukan sidang saja. Itu dia dari pihak penyidik bilang begitu, karena informasi kebetulan adik saya sudah menemukan terlebih dahulu. Duduk, saya menanyakan apa masih kuat atau bagaimana. Saya lihat kondisinya sambil duduk seperti ini ibu saya, dan tidak lama itu langsung jatuh pingsan. Ya saya tentunya histeris, itu langsung saya ambil, saya bopong ibu saya untuk saya larikan ke rumah sakit. Kemudian disusul juga bapak, menjadi ikut jadinya shock juga gitu. Iya, karena memang melihat dan juga ditunjang sama kondisi sebelumnya yang memang bapak saya pada saat itu kan masih dalam pengobatan ya, dalam ini psikiater gitu kan, masih dalam pengobatan yang harus kontrol 2 hari kemudian akan kontrol lagi ke Mutiara Sukma. Ya, itu kenapa harus kontrol? Kenapa psikisnya harus dikontrol seperti itu? Ya, psikis ini kalau menurut keterangan dari psikiater, dokter jiwa yang menangani, itu ada gangguan trauma yang berlangsung mungkin dari penjemputan sebelumnya. Percobaan penjemputan pertama itu sudah memang terlihat kalau bapak itu ketakutan dan tidak bisa melihat orang yang asing, yang memang atau dengan style yang gondrong atau body besar dan sebagainya. Itu kayaknya itu trauma. Oke. Kita beralih ke kuasa hukum atau penasehat hukum dari Bapak M. Talib nih. Dari keterangan Mbak Anissa yang mengatakan tadi bahwa tidak ditunjukkan surat apapun, entah itu surat tugas atau surat apapun pada saat terjadinya penjemputan paksa, itu tidak ada dari keterangan Ibu Anissa. Namun dalam klarifikasi Kapolres Lombok Tengah pada beberapa media mengatakan bahwa ada surat tugas dan surat yang lainnya. Bagaimana kemudian tanggapan dari kuasa hukum? Baik, sangat kami sayangkan dengan apa yang di statementkan dengan Pak Kapolres, yang dimana selaku pimpinan resort Kepolisian Lombok Tengah itu memberikan statement tanpa adanya fakta, bahwa saya selaku penasihat hukum dari Muhammad Talib mempertanyakan terkait dengan surat tugas serta surat penangkapan, yang dimana hal itu wajib untuk diberikan serta ditunjukkan. Itu sudah merupakan amanat undang-undang yang dimana sudah termaktub di dalam KUHP di pasal 18. Ya, walau memang dalam tindak pidana ini
dikecualikan bagi tersangka untuk bisa ditangkap kecuali dengan 2 kali panggilan berturut-turut. Namun dengan panggilan yang dimaksud dengan 2 kali berturut-turut tersebut, yang dimana panggilan pertama kami sudah layangkan balasan terkait dengan penolakan. Penolakannya itu karena apa? Nah, untuk panggilan pertama itu kami tolak karena dalam isi surat itu tidak sesuai dengan apa yang ditujukan. Yang dimana di dalam surat panggilan pertama itu selaku pelapor atas nama Wahyu Nugroho kalau tidak salah. Setelah kami konfirmasi bahwa M. Thalib tidak ada hubungan serta tidak mengenal yang atas nama Pak Wahyu Nugroho tersebut. Sehingga kami membantah bahwa tidak ada hubungannya antara perbuatan hukum yang dilakukan Wahyu Nugroho dengan M. Thalib. Sehingga kami membantah surat panggilan tersebut. Dan untuk yang kedua, itu kami juga membantah dengan jawaban bahwa kami menyampaikan kondisi yang dialami klien kami Muhammad Alif. Pada saat itu kami berkomunikasi baik dengan Kanit Pidum Polres Lombok Tengah dan penyidik Polres Lombok Tengah tentang kondisi dan waktu yang akan untuk disidangkan. Bahkan terakhir kali saya sampaikan untuk kondisi terakhir M. Thalib sendiri untuk sebagai bentuk komunikasi aktif antara PH dengan penyidik dan Kanit Pidum pada saat itu. Saya sampaikan malam itu bahwa kondisi terakhir yang saya temui M. Thalib masih belum bisa untuk dihadirkan. Namun kita kaget bahwa pagi hari terjadi penangkapan. Yang ini artinya bahwa sudah secara sengaja melakukan tindakan itu tanpa adanya komunikasi yang baik dan SOP yang sesuai prosedural. Jadi ada banyak sekali yang kemudian menanyakan terkait panggilan, 2 kali panggilan tapi kemudian tidak hadir, dan itu kemudian menjadi pro dan kontra di netizen. Itu seperti apa itu? Baik, ya namanya sesuatu yang belum diketahui tentunya akan menganggap ya secara kasat mata memang itu benar. Panggilan 2 kali yang tanpa alasan ya mungkin itu menjadi kewenangan pihak kepolisian. Betul. Tapi ternyata ada alasan kenapa sampai tidak hadir ya. Baik, kami sudah sampaikan layangkan surat tersebut, bahkan kami juga punya dokumentasi terkait penyerahan surat dan itu bisa kami buktikan. Baik, berarti menurut yang dikatakan Bapak Kapolres di beberapa media yang mengatakan bahwa semuanya sudah sesuai SOP, faktanya bahwa ini menurut undang-undang seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa pada faktanya tidak ada surat apapun yang ditunjukkan oleh pihak Resmob yang waktu itu datang menjemput. Betul, tidak ada sama sekali. Bahkan hari itu saya langsung meminta kepada penyidik, bahkan Kanit Pidum terkait dengan penangkapan klien kami M. Thalib. Sampai saat ini belum ada respon. Untuk Tidak meminta fisik dari surat itu ya? Meminta fisik dari penangkapan tersebut, yang dimana itu merupakan hak dan kewajiban kami untuk menerima surat itu, karena sesuai dengan amanat undang-undang bahwa surat penangkapan secara detail identitas serta kronologis kenapa suatu tersangka dapat ditangkap secara paksa. Oke. Banyak yang kemudian penasaran, apa betul Bapak M. Thalib melakukan penggeledahan? Tentu ada sebab dan akibat. Nah, boleh nggak dijelaskan secara rinci bagaimana kemudian Bapak M. Thalib dijadikan tersangka dan apa penyebabnya dia dijadikan tersangka, kemudian proses dari dia dijadikan tersangka itu seperti apa? Karena simpang siur ini katanya awalnya dipanggil sebagai pengancaman, dengan dugaan pengancaman, tapi kemudian ditersangkakan dengan pasal yang berbeda. Nah, bagaimana itu? Ya, saya melihat bahwa dalam kasus ini kepolisian belum secara utuh menganalisa permasalahan yang ada.
yang intinya bahwa dalam perkara M. Thalib ketika ada laporan terhadap klien kami yang notabene pertama itu adalah pengancaman, namun karena tidak memiliki cukup unsur, klien kami melakukan sebuah pengancaman yang langsung dimasukkan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan atas penguasaan hak tanpa izin atau penguasaan lahan tanpa izin. Selanjutnya saya tanyakan kepada penyidik atas hal tersebut, namun penyidik menjawab bahwa ada 2 laporan, yakni laporan pertama atas dasar pengancaman dan yang kedua laporan terkait dengan menguasai lahan orang lain tanpa izin. Namun saya sebagai pendamping hukum tetap kooperatif untuk melakukan koordinasi seperti apa, sehingga kami meneliti berkas yang menjadi bukti dalam pelaporan terkait dengan penggeledahan tersebut. Kami menemukan ada bukti yang fiktif ya kita sebutnya, atau tidak sinkron, sehingga salah satu bukti tersebut yang terindikasi yang diduga itu adalah palsu. Sehingga kami mencoba untuk mencari tahu lagi, menggali lagi surat tersebut untuk memastikan bahwa ada salah satu syarat atau ada salah satu alat bukti yang digunakan untuk melakukan laporan yang menjadikan klien kami tersangka. Itu kami laporkan kembali. Bahwa kami menduga bahwa surat tersebut palsu. Sehingga laporan tersebut kami masukkan dan juga kami melaporkan laporan palsu. Dan sampai saat ini pelapor dan serta saksi sudah diperiksa, namun tidak ada kelanjutan seperti apa kasus ini. Bahkan justru klien kami didesak untuk dipercepat prosesnya. Padahal itu terkait ya? Padahal itu suatu yang berhubungan. Bahkan jika saja kami boleh mengadu, meminta untuk melakukan petisi bahwa di antara 2 kasus ini, jika kepolisian Polres Lombok Tengah mampu menyelesaikan atau menyelidiki terkait dengan dugaan pemalsuan surat, maka rangkaian dari cerita dari permasalahan ini, saya yakin dari pihak kepolisian akan paham seperti apa sih kronologis permasalahan ini dari awal sampai saat ini. Ada statement dari Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah yang kemudian menjabarkan bahwa pelapor mempunyai bukti kuat, di mana bukti tersebut merupakan SHM atas nama Amak Sri Wulan, kemudian ada akte jual beli menurut Kasat Reskrim. Itu kemudian menjadi bukti kuat di mana M. Thalib kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Boleh nggak dijelaskan sebenarnya apa sih yang terjadi dengan lahan ini? Apa sih yang terjadi dengan apa yang terjadi di balik semua ini sampai kemudian pihak pelapor merasa kuat bahwa itu lahan adalah miliknya, sedangkan pihak M. Thalib juga merasa bahwa itu haknya. Baik, di sini mungkin ada PR mungkin ya dari pihak kepolisian yang dimana hanya menganalisa dari berkas yang disampaikan oleh pelapor. Namun pihak kepolisian juga lupa untuk menganalisa seperti apa pembuktian serta berkas-berkas yang ada pada terlapor. Jadi menurut kami dari pihak M. Thalib bahwa berawal dari tanah yang dikuasai oleh M. Thalib dan keluarga merupakan warisan dari ibunya. Oke. Bukan dari bapaknya ya. Oke, dari ibunya. Dari ibunya. Lahan ini merupakan hak milik dari ibunya. Ibunya. Iya. Namun karena ibunya bersuami istri dengan bapaknya si Amak Sri Wulan, sehingga tanah itu dijadikan milik bersama, dibuatkan sertifikat atas nama suami sebagai bentuk menghargai, betul, sebagai bentuk menghargai suami. Inat Sri Wulan ini menghargai suami, sehingga
dinaikkan dalam sertifikat itu atas nama Amak Sriwulan. Sepanjang perjalanan, tepat pada tahun 2008, karena almarhum Inak Sriwulan ini meninggal dunia dan Amak Sriwulan menikah lagi, agar tidak menjadi suatu permasalahan besar di kemudian hari, sehingga ahli waris meminta untuk tanah yang ada yang belum sempat dibagi oleh Inak Sriwulan dan Amak Sriwulan diminta untuk dibagi waris agar hal ini tuntas, tidak ada lagi permasalahan di kemudian hari, karena mengingat Amak Sriwulan memiliki saudara dari ibu yang lain. Lalu kemudian setelah itu pada tahun 2008 ahli waris menggugat ke Pengadilan Agama. Yang digugat adalah Amak Sriwulan beserta dengan istrinya yang kedua, yang dimana dalam perjalanannya ahli waris dimenangkan dalam putusan Pengadilan Agama bahwa objek Inak Sriwulan yang seluas 1,3 kalau tidak salah, yang 1 hektar 300 itu adalah menjadi bagian ahli waris beserta suaminya, bahwa Pengadilan Agama bijak memberikan bahwa walaupun itu adalah merupakan hak harta yang dipunya oleh istrinya Inak Sriwulan, namun Pengadilan Agama memberikan bagian kepada Amak Sriwulan, suaminya Amak Sriwulan dari sejumlah 1 hektar 30 hari tersebut. Kemudian setelah dilakukan eksekusi pembagian terhadap objek yang 1 hektar 30 tersebut, yang dimana masing-masing sudah dibagikan sesuai dengan putusan, sesuai dengan hasil eksekusi. Sebentar, berarti ketika terjadinya sidang itu sidang gugat ahli waris ya, Okay. di mana kemudian Amak Sriwulan ini meninggal, begitu? Ya, tepat pada setelah eksekusi, tidak jauh dari putusan itu, Amak Sriwulan meninggal dunia. Namun itu sudah selesai dibagi, sudah selesai dieksekusi. Almarhum meninggal pada bulan Juni kalau tidak salah di tahun 2009. Dari peninggalan almarhum Amak Sriwulan ini yang ada di dalam putusan agama tersebut itu dikuasai oleh istri dan anak-anak almarhum dari istri kedua. Oke. Dan kalau kita mengacu pada regulasi tentang waris, M. Talib beserta dengan saudaranya yang lain ada hak juga sebenarnya dari bagian Amak Sriwulan tersebut. Namun karena keluarga M. Talib itu dengan lapang dada karena merasa ada saudara di sana, sehingga tidak ada konflik dan membiarkan bahwa itu mereka ikhlas untuk biarkan saja dikelola oleh ibu tiri dan saudara-saudaranya, seperti itu. Setelah dari kejadian tersebut, ini saya ceritakan secara singkat saja. Tidak lama kemudian muncullah surat jual beli dari Amak Sriwulan, Amak Sujarman. Okay. Iya. Muncul pada tahun 2010. Padahal Amak Sriwulan meninggal di tahun 2009. Oke, berarti ada cacat administrasi di situ. Berarti Iya. itu yang dilaporkan ke Polres Lombok Tengah. Oke. Nah, hal ini mungkin yang kepolisian belum mengetahui historik kronologis seperti apa. Kalau kita melihat surat secara kasat mata, oke, tapi tanpa mengetahui dasar surat tersebut, maka kita tidak akan pernah paham. Berarti menurut Pak Sarif, pihak kepolisian hanya sepihak melihat barang bukti dari pihak pelapor tanpa mendengarkan atau melihat barang bukti dari pihak terlapor, seperti itu. Betul sekali. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa dalam surat jual beli yang diredaksi pada tahun 2008, di dalam redaksi surat itu Tahun 2008. tanggal 31 Juni
Oke, which is dimana tidak ada 31. tanggal 31 Juni. Iya, setelah saya coba mencari pada tanggal tersebut, ternyata tidak ada. Tidak ada. Dan yang kedua, surat itu diregister atau ditandatangani oleh kepala desa pada saat itu, yang menjabat pada saat itu, pada tahun 2010. Yang artinya surat itu dimunculkan setelah almarhum Meninggal. Amak Sri Wulan ini meninggal. Pertanyaan kami selaku penasihat hukum dari M. Talib, kenapa surat tersebut tidak disampaikan ketika almarhum masih hidup? Dan kenapa almarhum juga tidak menceritakan kepada ahli waris bahwa ada sebagian tanah yang dijual kepada pihak lain, sehingga ahli waris pun sampai dengan saat itu tidak pernah tahu bahwa ada objek yang dijual belikan. Nah, dari klaim pelapor, dari statement Ibu Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah mengatakan bahwa ternyata akte jual beli sebagai bahan untuk barang bukti seperti itu. Kemudian ada SHM juga, di mana SHM tersebut masih atas nama Amak Sri Wulan. Itu seperti apa? Baik, jadi SHM itu terbit sebelum putusan pengadilan agama. Karena itu secara utuh ya, yang sejumlah 1,3 tersebut. Jadi kepolisian mestinya juga menganalisa alat bukti dari terlapor. Ketika ada putusan setelah terbitnya sertifikat, maka di situ ada kewenangan dan hak pada ahli waris secara tidak langsung berdasarkan putusan itu. Kami menganggap bahwa sertifikat itu juga bagian dari ahli waris. Bagian dari ahli waris yang dimana itu yang tercantum dalam sertifikat itu adalah bapak mereka, Amak Sri Wulan. Oke. Gitu. Ada isu yang bukan isu ya, ada informasi yang masuk ke redaksi kami bahwa yang kemudian menjadi salah satu terlapor dalam pemalsuan dokumen itu adalah salah satu anggota DPR di Kabupaten Lombok Tengah. Apakah itu benar, Pak? Katanya sih dia menjadi anggota dewan. Saya tidak terlalu jauh mengenal beliau, tapi yang saya tahu adalah dia mantan kepala desa Presak pada tahun 2010. Jadi saya menyoroti dia mantan kepala desa. Saya tidak tahu kalau dia jabatannya apa sekarang. Itu bukan menjadi sesuatu yang penting buat saya lah selaku penasihat hukum. Kemudian hari ini kami juga mendengar lagi ini ada sedikit kekacauan yang terjadi masih terkait dengan penjemputan paksa itu, di mana lokasi yaitu tanah kebun tersebut kemudian dirusak secara bersama-sama oleh pelapor di kasus M. Talib. Itu bagaimana? Ya, ini sangat disayangkan sebenarnya, tapi saya pikir ini ada sebuah konspirasi. Ya, ada sebuah konspirasi yang dimana setelah terjadi penjemputan paksa, mungkin tanda kutip tidak bisa disidangkan, ada upaya lain untuk melakukan tindakan-tindakan untuk membuat M. Talib dan keluarga ini merasa nyerah. Seperti itu. Terjadi pengerusakan kalau tidak salah itu pada hari Senin. Pada hari Senin tanggal 21 ya. Pada tanggal 21 bulan Juli 2025. Tiba-tiba setelah terjadinya penangkapan M. Talib ya. Setelah itu ada lagi kejadian bahwa terjadi pengerusakan lagi di lahan itu lagi gitu. Yang pertama ini. Ini yang pertama. Terjadi pengerusakan yang pertama setelah penangkapan. Ya, seperti itu ya kalau salah. Kalau tidak salah penangkapan itu terjadi hari Rabu dan perusakan pertama itu di hari Senin. Oh ya, berarti dilakukan pengerusakan dulu, baru terjadi penangkapan. Ya, jadi begini ceritanya. Nah, dalam pengerusakan itu dihadiri oleh satuan kepolisian dari Polsek Batu Kliang. Ya, dan saya
selaku PH, karena kebetulan pada hari itu saya ada kegiatan di luar daerah, di kabupaten lain, mengkonfirmasi kepada Kapolsek untuk menghentikan dan melakukan tindakan atas apa yang terjadi pada hari itu. Namun mendengar dari jawaban Pak Kapolsek melalui via telepon, itu terkesan bahwa hanya datar saja ya, hanya kata iya tapi tidak ada tindakan. Tidak ada Itu sudah tindakan. 2 kali terjadi. Nah, selanjutnya tidak lama, selang sehari kalau tidak salah, itu selang sehari kejadian lagi Untuk yang kedua kali. untuk kedua kalinya. Bahwa sebelum itu saya konfirmasi lagi bahwa hal ini diatensi. Diatensi kedua kalinya, keluarga dari pihak M Talib pun masih menyeterilkan keadaan bahwa Oke. ya sudahlah seperti itu, tapi Tapi ternyata kemudian terjadi lagi. terjadi lagi. Di mana hal tersebut tentu rentan untuk terjadi bentrokan sebenarnya ya, karena Betul. Bapak AS ini datang bersama orang lain membawa sajam, membawa mesin senso untuk melakukan pengerusakan. Pengerusakan. itu. Baik. Sedikit saya jelaskan bahwa di sini kalau saya melihat dari dari pihak kepolisian Polsek Lombok Polsek Batu Kliang Tengah. Lombok Tengah, mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa menangkap karena Ahmad Sujarman menyodorkan alat bukti yang merupakan objek tersebut adalah milik Ahmad Sujarman. Oke. Sehingga polisi menyampaikan, pihak Polsek menyampaikan bahwa kami tidak bisa berbuat banyak, hanya dapat menjaga keamanan agar tidak terjadi konflik. Oke. Karena dari dasar surat berkas yang diberikan kepada Polsek tersebut menjadi dasar bahwa menurut kami dia masih menjadi pemilik dari objek tersebut. Oke, apakah kemudian ada laporan yang Pak Sarif masukkan ke pihak kepolisian? Baik, setelah jadi kejadian yang kedua, pada malam, kalau tidak malam Jumat ya, malam Jumat, kami langsung melakukan pelaporan terhadap tindakan tersebut, yang dimana ini sudah merupakan perbuatan yang disengaja, bukan karena suatu emosional, tapi ini adalah sebuah mungkin konspirasi tadi untuk membuat jenuh pemilik lahan yang sebenarnya, sehingga saya selaku penasihat hukum memberikan klarifikasi terhadap apa yang disampaikan oleh Kapolsek kepada saya, yang dimana ini merupakan suatu objek yang tidak ada hubungannya dengan jual beli Ahmad Sujarman. Sehingga saya sampaikan, apakah Ahmad Sujarman pernah menguasai lahan itu? Mereka menjawab dalam keterangannya mereka pernah menguasai. Lalu saya tantang, buktinya kapan, di tahun berapa, di bulan berapa, di tanggal berapa, serta saksinya siapa, bahwa Ahmad Sujarman itu pernah menguasai objek yang dirusak saat ini. Nah, sehingga mereka mengatakan, oh kalau begitu ini bukan menjadi bagian kami. Itu kata sebagian penyidik, bukan kata Pak Kapolsek. Dari penjelasan kami yang kami laporkan malam itu, bahwa sehingga penyidik sedikit terbuka dan dapat menerima laporan kami untuk menindaklanjuti bahwa perbuatan yang dilakukan Ahmad Sujarman ini adalah berdasarkan pada pasal 170 KUHP, yang dimana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama. Di mana itu sebenarnya bisa diamankan langsung ya? Betul, karena itu sebenarnya pasal itu kalau kita melihat unsurnya itu bukan sebuah delik aduan, tapi itu adalah sebuah delik biasa, yang dimana tanpa adanya laporan maka pihak kepolisian melihat kejadian itu dapat dilakukan tindakan. Seperti itu. Apakah kemudian setelah terjadinya perusakan yang kedua itu dan setelah adanya laporan itu, si AS ini melakukan tindakan yang sama lagi? Iya, yang terbaru setelah terjadinya pengerusakan pada yang kedua, itu jeda 1 hari lagi tepatnya, si
Ahmad Sujarman ini dengan apa ya, tanpa ada rasa salah sedikit pun datang kembali untuk melakukan upaya pengerusakan di lahan yang sama, tapi dengan pohon yang berbeda. Oke. Namun pada saat itu, karena sebenarnya ya kalau sudah menjadi LP itu tanpa instruksi kepolisian sudah akan melakukan sebuah tindakan. Yaitu pengamanan ya. Pengamanan dan penangkapan. Dan Oke. itu merupakan suatu OTT. Itu sudah terjadi operasi tertangkap tangan. Tapi kemudian seperti yang kita tahu bahwa pihak kepolisian tidak melakukan penangkapan itu ya. Tidak melakukan penangkapan itu, malah hanya melarang untuk jangan melakukan penebangan dan membiarkan pulang begitu saja. Oke. Itu yang sangat kami sayangkan, bahwa kami berharap kepolisian khususnya di Lombok Tengah, Polres Lombok Tengah dan Polsek Batu Beliang secara khusus, marilah kita bersikap profesional, berkeadilan sesuai dengan Undang-undang. undang-undang, sesuai dengan porsinya sebagai penegak keadilan. Kalau bukan kepolisian, lalu masyarakat harus Percaya. mengadu dan memberikan permasalahan ini kepada siapa, seperti itu. Berbicara tentang konspirasi, dari apa yang kemudian Pak Syarif runutkan tadi, ada oknum anggota dewan, kemudian tindakan polisi yang tidak mau mengamankan AS padahal melakukan kekerasan itu sebanyak 3 kali, dan tentu itu bisa mengganggu Harkamtipmas. Nah, tindakan keluarga kemudian seperti apa? Karena seperti yang kita tahu, yang dirusak itu adalah bukan merupakan milik M. Thalib saja, tapi milik ahli waris yang lain, di mana 2 diantaranya adalah veteran perang yang pernah perang di Timur Timur. Seperti apa tanggapan Pak Syarif? Baik, dari ini ada kelupaan yang belum saya sampaikan sebelum saya menjawab ini, bahwa saudara Ahmad Sujarman ini pernah melakukan penganiayaan juga terhadap kejadian pengerusakan yang pertama. Dan sampai saat ini kami Dan masih... apakah itu dilaporkan? Itu kami laporkan, dan itu LP langsung pada malam itu. Kami menunggu atensi dari Kapolres Lombok Tengah yang sampai saat ini belum ada informasi dan kabarnya. Bahkan sampai saat ini kami belum menerima SP2HP dari LP tersebut terhadap penganiayaan itu. Nah, jadi banyak hal yang dapat menimbulkan kecurigaan terhadap saya beserta dengan klien pihak M. Thalib beserta keluarga. Laporan yang semua yang kami masukkan di kepolisian itu tidak satupun yang kita anggap belum memenuhi prosedur yang signifikan ya. Baik itu kelanjutan atau progresif dari pelaksanaan dari tingkat penyidikan, kami terkesan ini kok diabaikan. Terkesan diabaikan dan lebih mengutamakan perbuatan yang ringan dibandingkan perbuatan yang berat. Ini yang menjadi pertanyaan kepada kami, ada apa di balik semua ini? Mengutamakan yang ringan daripada yang lebih berat. Kita kembali ke Ibu Anissa. Ibu Anissa, setelah mendengar penjelasan dari kuasa hukum ahli waris dari tanah yang kemudian dirusak itu, harapan Ibu Anissa atau pemikiran Ibu Anissa kemudian seperti apa terhadap keadilan yang mungkin merasa tercederai di sini? Baik, tentunya seperti yang diasumsikan bahwa ini benar-benar keadilan belum berpihak kepada kami, dan benar juga kami juga merasa apa yang kami laporkan atau kami adukan itu juga terabaikan, dan harapan kami adalah segera untuk ditindaklanjuti apa yang kami laporkan, apa yang kami adukan ke pihak
kepolisian, yang mana itu sangat berpengaruh besar. Kalau tidak ada tindakan yang signifikan atau yang nyata, yang bisa menjawab dari keresahan, kekhawatiran, ketakutan kami itu tidak terjawab, tentunya akan sangat kami miris ya, kami sayangkan sekali. Ini kami merasa bahwa kami belum diperlakukan secara adil, karena tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang lain yang seperti keluarga kami yang banyak di sana yang nantinya akan mengalami nasib yang sama seperti kami. Kembali ke Pak Syarif. Pak Syarif, apa kemudian langkah yang akan dilakukan oleh pihak keluarga dan kuasa hukum setelah hal ini terjadi dan setelah sebelumnya atas kejadian penjemputan paksa itu, kemudian Kasat Reskrim dilaporkan ke Div Propam Polri. Lalu jika laporan-laporan ini mungkin mengendap nantinya, apa kemudian langkah yang akan Pak Syarif lakukan? Baik, ini bukan lagi berbicara tentang kepentingan ya sebagai penasihat hukum, tapi lebih kepada hati nurani yang melihat kondisi ini yang seakan-akan keadilan itu sudah tidak ada, sehingga hanya mementingkan sepihak. Dari perbuatan dan kejadian yang dilakukan ini, tentunya kami selaku tim penasihat hukum sudah melayangkan surat pengaduan terkait dengan tindakan di luar prosedur ke Dipropam Mabes Polri. Dan jika pun ini menjadi sebuah, seperti yang disampaikan tadi, adanya endapan, dan saya selaku penasihat hukum akan melakukan langsung menghadap Mabes Polri dan akan menyampaikan ke Komnas HAM, serta akan menyuarakan dan terus menyuarakan bahwa ada ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Seperti itu. Sampai permasalahan ini terdengar oleh pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan kami berharap permasalahan ini, permasalahan kecil yang bahkan dibiarkan, disepelekan, bahkan yang besar diabaikan, akan kami suarakan sampai ke pimpinan, ke Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan kami akan terus menyuarakan itu sampai dengan benar-benar keadilan, keterbukaan, transparansi terhadap permasalahan ini terbuka. Kami mengharapkan permasalahan ini, ayo kita bedah secara terbuka, mari kita menganalisa secara peraturan perundang-undangan, yang dimana yang benar menjadi benar, yang salah menjadi salah. Bahwa ada satu yang dilupakan oleh kepolisian, bahwa mereka menganggap ini adalah objek dari Ahmad Sujarman, bahwa kepolisian tidak menganalisa kapan dikuasai dan siapa yang menguasai. Itu yang tidak dianalisa oleh kepolisian dan dianggap bahwa itu terjadi dan ada pada saat itu. Hal ini yang kami sayangkan, sehingga kami menantang kepolisian untuk mari kita gelar perkara bersama. Di mana letak yang dianggap benar dan yang di mana yang dikatakan ada kesalahan. Baik, dari penjemputan paksa M. Thalib hingga kemudian ada dugaan konspirasi di mana AS sebagai pelapor dalam hal itu kemudian melakukan perusakan, kemudian tidak diamankan karena telah dilaporkan ke kepolisian Polres Lombok Tengah dan kepolisian Polsek Batu Kliang, hingga dugaan adanya keterlibatan salah satu anggota Dewan Kabupaten Lombok Tengah. Jadi itu akan menjadi PR kita untuk membuka semua ini kelak. Jadi sekian podcast kita malam ini, biar sahabat Sasambo yang menilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.